Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya kenapa dikumpulkan. Jadi, lebih tepatnya adalah untuk evaluasi. Apa itu evaluasi? Jadi, evaluasi pembelajaran materi, evaluasi after ini ya, after pembelajaran gitu ya. Setelah perkuliahan selesai itu memang harus ada yang namanya evaluasi, teman-teman. Sebenarnya evaluasi itu tidak selalu harus Zoom seperti ini. Evaluasi itu dilakukan lewat misalkan tugas, lewat dengan ujian, itu sebenarnya bagian dari evaluasi. Evaluasi itu untuk apa? Ini saya share ya. Evaluasi itu adalah untuk mengecek ketercapaian JPL. Ya, ini saya tunjukkan teman-teman bahwa ini saya ingin kalian tuh ngerti ini dulu gitu loh. Kalian tuh ngerti. eh, apa sih filosofinya, apa sih tujuan kalian kuliah itu apa gitu loh ya. Itu tuh kayak saya ingin teman-teman itu ngerti dulu ini. Agar mindset 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 nyontekan, mindset nyontoh teman, mindset curang itu tuh bisa hilang dari otak kalian. Ya. Jadi ketika teman-teman itu mengambil kuliah, itu coba aku tanya dulu ya, kan masih semester-semester awal ya. Saya ingin tanya, apa sih, mengapa sih kalian pengen kuliah itu mengapa? Mungkin ada, boleh, mungkin bisa memberikan apa jawaban lah, silahkan boleh boleh angkat tangan ya. Apa sih tujuan kalian kuliah? Nanti biar nanti saya mengapa saya bertanya ini nanti saya kasih tahu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Mengapa sih mau kuliah gitu? Nggak punya tujuan, nggak tahu kuliah mau ngapain. Ya wajar kalau begitu ya. Kalau memang teman-teman kuliah nggak punya tujuan tuh akhirnya ya wajar kalau nilainya jadi amburadul semua. Nggak punya tujuan. Berarti ya udah nggak perlu ada perbaikan kalau begitu. Berarti makan nggak punya tujuan kok. Ya silakan Mas. Izin Bu, saya Tegani dari NPM 24050. Tujuan saya kuliah pengen mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, dan untuk masa depan saya ke depannya, Bu. Oke, baik. Berarti kan ingin dapat ilmu ya Mas ya. Karena ingin dengan ilmu itu nanti bisa eh, masa depannya bisa lebih baik karena akan lebih banyak peluang peluang pekerjaan yang terbuka dengan kemampuan yang dimiliki kan begitu kan. Kalau kalian misalkan eh, kuliah misalnya di teknik kimia, maka ada profesi-profesi tertentu yang ada kemungkinan yang bisa akan teman-teman raih nantinya daripada ketika tidak kuliah kan begitu. Ya, artinya teman-teman kan akan mendapatkan kemampuan. Maka dari itu, kami, Prodi Teknik Kimia, itu juga punya yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Apa yang membuat mahasiswa itu nanti, eh, apa namanya itu, yang membuat mahasiswa itu nanti bisa seperti yang tujuan kamu, Mas. Seperti, oh, pengen mendapatkan ilmu, maka kita punya CPL. Artinya CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Nanti kalau kalian lulus itu diharapkan dapat apa? Itu ada banyak CPL-nya, tetapi CPL itu dititipkan ke dalam mata kuliah. Ya, contohnya di beban mata kuliah kimia fisika itu dibebankan mampu ini ya, mampu terutama yang G ini, mampu menerapkan pengetahuan matematika dan pengetahuan dasar dalam bidang teknik kimia dan memahami konteks ilmu pengetahuan dari rekayasa multidisiplin yang lebih luas. Jadi, eh, kalian itu ya artinya nanti kalau lulus teknik kimia kalian tuh akan mampu ini lulus teknik kimia mampu menerapkan pengetahuan matematika dan pengetahuan dasar dalam bidang teknik kimia dan memahami konteks ilmu pengetahuan dan rekayasa multidisiplin yang lebih luas. Nah, itu apa namanya? Lalu ini ada mampu merancang dan masa penelitian dengan metodologi yang benar. Nah, ini sebenarnya kayaknya sudah dipindahkan ke matkul lain, tapi ada ya, maksudnya masih relate karena nanti berkaitan dengan ketika teman-teman praktikum.
ya, merancang penelitian juga kan, lalu dapat menganalisis dan menginterpretasikan data. Nah, oke, saya ngambil satu satu aja lah dari sekian banyak CPL. Mampu menerapkan pengetahuan matematika. Jadi teman-teman, diharapkan teman-teman tuh kalau bukan diharapkan, prodi kita tuh punya jargon gitu loh. Kita tuh punya ini CPL itu bukan 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 harapan ya. CPL itu sekali lagi bukan doa, bukan harapan, tetapi adalah janji. Janji dari siapa? Janji dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Kalau nanti lulusannya itu akan mampu menerapkan pengetahuan matematika dan pengetahuan dasar dalam bidang teknik kimia dan memahami konteks ilmu pengetahuan dan rekayasa multidisiplin yang lebih luas. Gitu loh ya. Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana? Salah satunya lewat mata kuliah kimia fisika. Walaupun nanti juga ada mata kuliah lain yang juga dibebani dengan CPL ini, CPL mampu menerapkan pengetahuan ini. Misalkan di kimia dasar nanti juga ada CPLG ini gitu loh ya. Jadi kalian nanti lulus itu kami berjanji gitu loh. Kami itu ingin menjamin bahwa lulusan kami nanti, lulusan Prodi TK itu, kami janjinya ke siapa? Kami janji ini ke user. Ke user itu siapa? Pengguna lulusan. Pengguna lulusan itu siapa? Perusahaan yang nanti akan menerima kalian bekerja. Jadi yang memantau, melihat CPL kita, kita membuat CPL itu nggak kaleng-kaleng. Ya, kita membuat CPL itu tidak sekedarnya, tapi kita itu memanggil praktisi, memanggil orang-orang dari berbagai perusahaan. Ada dokumentasinya. Ini real ya teman-teman. Saya bukan mengarang ya ini. Ini real. Kami tuh lokakarya di hotel itu dengan memanggil dari perusahaan-perusahaan itu kalau lebih dari 20 perusahaan kita panggil. Mereka itu butuh lulusan yang kayak gimana. Sehingga dari permintaan user-user itu akhirnya kita rumuskan dalam bentuk, oh berarti lulusan kita tuh harus mampu ini. Lulusan kita harus mampu ini. Sehingga kami itu berjanji, punya jargon, punya yang namanya itu kayak semacam apa ya standar gitu ya bahwa CPL nanti mahasiswa yang lulus dari teknik kimia nanti itu akan mampu menerapkan ini dan pengetahuan dalam bidang teknik kimia dan memahami konteks ilmu pengetahuan. Tentu bukan hanya ini ya, ada 11 CPL, tetapi ini salah satunya. Nah, ini dititipkan di mata kuliah KF atau kimia fisika, sehingga dengan matkul kimia fisika itu akan membuat kalian itu mampu menerapkan pengetahuan matematika dan pengetahuan dasar, itu ya. Nah, kemudian dari CPL diturunkan dalam yang namanya CPMK, teman-teman. Ya, saya tahu, nggak tahu. Kalian pernah dijelaskan ini nggak sama Korprodi tentang CPL, CPMK begitu? Pernah atau belum? Izin menjawab belum, Bu? Belum. Waktu PKKMB nggak pernah ada penjelasan seperti ini? Nggak pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti saya memang perlu menjelaskan ini teman-teman, biar kalian tuh tahu filosofi kuliahnya apa. Sehingga mohon maaf nanti juga ada beberapa evaluasi yang artinya dua arah ya. Kalian juga boleh mengevaluasi kami. Ya, bukan saya saja, tapi kami sebagai dosen pengampu mata kuliah. Karena evaluasi itu bersifat dua arah. Ya, saya tidak akan marah-marah ke kalian, tapi kita evaluasi. Silahkan, silahkan. Kekurangan kami apa, kalian bisa sampaikan. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa kami itu ingin membuat kalian seperti ini gitu loh ya. Nah, kemudian karena pembelajaran kita ini adalah kimia fisika, maka apa? Maka CPL diturunkan lagi menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apa itu CPMK? Kalau kalian lulus mata kuliah ini, ya ini bukan harapan, sekali lagi ini bukan harapan, target ya adalah bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan apa? Ini loh ya, mampu menjelaskan perbedaan sifat padat cair gas berdasarkan tinjauan molekul. Mampu menjelaskan perbedaan gas ideal, gas nyata, sifat-sifat gas ideal dan gas nyata. Mampu menjelaskan sifat-sifat zat cair dan ini dan perhitungan ya dan perhitungan viskositas ya. Mohon maaf ini perhitungan viskositas dari zat cair. Mampu menjelaskan sistem kristal sederhana. Mampu menjelaskan konsep hukum termo satu, mampu menjelaskan konsep hukum termo 2 dan 3, mampu menjelaskan hukum apa energi Gibbs ya energi saya sekarang saya tanya dari CPMK ini ada nggak yang belum dijelaskan oleh kami saya atau Bu Ardika kalau belum saya yang akan minta maaf dan akan mengcover itu ada yang belum diajarkan di KF1. Mohon izin menjawab, Bu. Untuk capaian mata kuliahnya sudah diajarkan semua oleh
Bu Lili dan Bu Adika. Oke, baik ya. Ini namanya evaluasi. Tidak apa-apa. Artinya kan, nah, artinya materi ini kan kami jelaskan, tapi targetnya bukan satu arah teman-teman. Ini bukan bukan kalian, bukan saya ngisi seminar atau ngisi ngisi itu ya, yang artinya searah. Yang penting saya sudah mengajar, maka kok mengajar, saya sudah menyampaikan, saya sudah mempresentasikan materi saya, maka selesai. Ya, tidak seperti itu konsep pembelajaran. Tapi di sini goalnya adalah ini, mahasiswa itu mampu. Mampu ini bukan dosennya ya, tapi mampu ini adalah mahasiswa. Ini maksudnya dihilangkan biar nggak terlalu panjang aja. Artinya apa capaian pembelajaran mata kuliah? Jadi mahasiswa itu kalau sudah selesai mata kuliah kimia fisika kayak seperti sekarang kan udah selesai ya. Sudah selesai, maka kalian itu mampu menjelaskan perbedaan sifat dari padat, cair, dan gas. Mampu gas ideal, gas nyata kan begitu ya. Nah, otomatis bagaimana kita tahunya apakah mahasiswa itu mampu atau tidak? Maka kemudian kita lakukan assessment. Ya, assessment dengan tugas dan juga dengan kuis maupun UTS maupun UAS. Itu adalah sebenarnya kami untuk menggali ini apakah targetnya ini sudah tercapai atau belum. Karena kami harus melakukan feedback, teman-teman. Mohon maaf, ini tugas kami itu cukup berat ya. Jadi tolong kalian, saya minta kerjasamanya ya. Artinya minta kerjasama itu bagaimana? Biar kalian itu kalau misalkan jangan nyontek, jangan itu biar kenapa? Biar kemampuan kalian itu tergambar dari hasil ujian kalian. Kalau kalian nyontek, kalian kerjasama, maka hasil ujian kalian itu tidak menggambarkan real kemampuan dari kalian. Yang artinya CPMK ini tidak dapat kami lihat, tidak dapat kami observe dari hasil apa namanya itu asesmen teman-teman. Begitu ya. Jadi ini. Nah, oke, nah sekarang kan tugas kami mengajar, tapi nggak selesai di situ. Kami nggak selesai dengan kami mengajar. Tetapi apakah kemudian apa yang kami ajarkan telah membuat kalian mampu ini, mampu ini, mampu ini. Nah ini, ya kan? Makanya kami melakukan asesmen. Gitu ya, yang kemudian ada UTS, ada UAS, yang nilainya kemarin sudah ini nanti saya tunjukkan yang dari Bu Ardika juga ya nilainya ya. Ini apa namanya? Nah, itu. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika asesmen ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu. Lah terus dosen ini piye? Enak terus ditinggal ijazah baban, oh misalnya itu resiko tanggung penumpang. Kan nggak bisa kayak gitu loh. Kami masih dibebani lagi gitu loh. Kami masih dibebani lagi untuk mentreatment mahasiswa yang belum tercapai CPMK-nya. Ya, kami masih dibebani lagi. Kalau ini nilainya kayak gini bagaimana? Itu kita nggak bisa menggunakan konsep. Kami sebagai dosen itu tidak bisa menggunakan konsep yang ya risiko ditanggung penumpang misalkan begitu ya. Kayak yang penting sudah ngajar, berarti sudah selesai tanggung jawab, nilai berapapun ya sudah. Berarti kan itu ininya risikonya masing-masing. Ya, masalahnya kami tidak boleh seperti itu. Ya, kami kalau untuk mahasiswa yang belum tercapai CPL-nya, maka kita harus melakukan yang namanya treatment. Makanya teman-teman kemarin masih ingat ya waktu saya melakukan remedi, ya, itu bagian dari treatment, bagian saya untuk bukan sekali lagi, treatment itu bukan untuk memperbaiki nilai, tolong itu diperbaiki ya ininya ya, bukan memperbaiki nilai teman-teman, tapi untuk memperbaiki capaian kalian yang awalnya misalkan belum mampu menjelaskan, akhirnya di remedi jadi mampu menjelaskan. Yang awalnya belum mampu menghitung gas ideal, gas nyata, maka di remedi jadi mampu untuk menghitung. Yang awalnya belum tahu, misalkan terkait hukum termodinamika masih bingung kemarin sama Bu Ardika kan yang di remedi juga walaupun mungkin dengan cara yang lisan karena Bu Ardika itu kan kasihan UASnya sudah di akhir-akhir nggak ada waktu lagi kalau mau melakukan remedi saya aja yang UTS baru remedinya juga pas akhir-akhir. Iya tidak, ya begitu loh ya teman-teman ya. Eh, jadi evaluasi ini bukan semata-mata saya mengevaluasi teman-teman, tapi kita mengevaluasi proses yang sudah kita lakukan selama satu semester ini. Apa sih sebenarnya yang kurang begitu, sehingga kita bisa lakukan perbaikan sama-sama. Ya, jadi perbaikan itu bukan banyak dari teman-teman, tapi juga termasuk saya, termasuk kami ya, Bu Adika juga. Cuman hari ini memang Bu Adika tadi berhalangan karena ada kegiatan keluarga, ada acara keluarga, jadi tidak bisa ikut bareng kita.
Ya, ini saya ingin tanamkan dulu, jangan biar teman-teman nanti paham kenapa sih kok Bu Lili itu cerewetnya minta ampun begitu ya terkait ini dan dapat ya, karena kami ini punya tanggung jawab besar agar teman-teman itu mencapai ya mencapai apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang otomatis kalau CPMK-nya ini tercapai maka nanti CPL-nya juga tercapai. Kalau CPL-nya tercapai, maka kalian akan menjadi lulusan yang layak untuk bekerja atau layak untuk digunakan user. User itu nggak rugi ketika nampung kalian bekerja. Oh, ternyata RE memang kompeten, gitu ya. Jangan sampai usernya tuh zong gitu loh. Ini IP-nya bagus, tapi ternyata eh, ketika bekerja dikasih case sedikit udah bingung, disuruh nangani apa masalah sedikit sudah nggak ngerti. Nah itu kan nanti habis lulusan UPN ya opo sih IP-nya kumlot tapi nggak bisa kerja. Besok-besok lulusan UPN tidak lagi dipercaya oleh user ya, tidak lagi dipercaya oleh user lulusannya karena dianggap tidak ya tidak kompeten begitu. Nah, sekarang saya tanya nih ke teman-teman nih, kira-kira saya kembalikan teman-teman ke apa namanya? Apa kalian misalkan ini sudah berbicara, kalian bolehlah tulis ini ya. Saya ingin nggak apa-apa kan. Kita ini ya jujur saja gitu. Nah, kalau kalian pengen lulusan yang seperti apa sebenarnya? Dengan lulusan yang apa namanya ternyata tidak bisa bekerja atau menjadi lulusan yang kompeten, gitu kan? Nah kan nggak apa-apa, kalian tulis itu bagian dari motivasi ya ketika kita menulis. Kalian pengen jadi lulusan yang kayak apa sih? Yang kompeten atau yang sekedar wah IP-nya bisa tinggi gitu, tapi ternyata nggak kompeten. Yang mau sharing boleh ya. Artinya nggak apa-apa. Ini yang mau sharing boleh menjawab ini dengan lisan, dengan langsung boleh. Atau mau kalian tulis di chat, silahkan. Ingin jadi lulusan yang seperti apa sih teman-teman? Sorry, ini tadi CPMK saya share kelihatan ya? Izin menjawab kelihatan, Bu. Oke, baik. Oke, wes. Sekalian Mas, kamu yang jawab Mas. Kamu pengen jadi lulusannya seperti apa Mas? Ya, mungkin mewakili teman-teman ya, mewakili teman-teman bersuara. Oke ya, nggak usah direct message, nggak apa-apa Mbak. Di grup aja, ini kan bukan rahasia ya. Oke, gimana Mas? Ingin jadi lulusan yang seperti apa? Atau Izin Mbak? menjawab menjadi Hmm. lulusan yang kompeten, Ibu. Baik, oke. Gak apa-apa, kita kan harus menyamakan persepsi dulu ya. Kita harus menyamakan persepsi dulu. Ya, ini perbaikan nilai mungkin bisa kita revisi ya. Artinya maksud kami kita adalah perbaikan perbaikan pemahaman ya, perbaikan pemahaman. Nanti kita evaluasi teman-teman. Kalau memang kurangnya di kami yang akan menambahi. Gitu loh ya. Eh, jadi kalau yang kurangnya teman-teman, apa sebaiknya yang perlu untuk kita lakukan bersama agar teman-teman itu menjadi tercapai apa namanya itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran atau dulu namanya tujuan pembelajaran ya kalau sekarang capaian pembelajaran ya sebenarnya sama gitu. Oke ya, jadi sub CPMK ini adalah jadi cuma penjabaran lagi dari CPMK. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya teman-teman ya filosofi dari proses perkuliahan ya. Oke ya, ya paham nggak? Kira-kira sudah paham belum filosofi dari perkuliahan? Siap, sudah paham Ibu. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa, nggak sih. Ya, nggak perlu siap-siap, nggak apa-apa. Oke, sudah paham ya. Baik. Oke, nah kita harus paham dulu biar kenapa? Biar kita itu punya frekuensi yang sama gitu ya. Kalau kita mau berbicara terkait eh, perkuliahan. Sehingga nanti, nah dari CPMK itu, nah kemudian ya ini masalah materinya. Dari CPMK, maka kita merancang. Ini saya tunjukkan itu guys dosen kalau liburan itu nanti begini. Ini kami harus mempersiapkan RPS dan mata kuliah yang semester depan. Ya, ini jadi kita itu namanya rencana pembelajaran ini harus kita susun sebelum kita nanti kalau saya dibebankan mata kuliah KF2 ya otomatis semester depan, maka sebelum sebelum kita di semester depan mulai perkuliahan, maka kita harus menyetorkan yang namanya RPS ini ya ke prodi dan itu wajib. Kenapa? Jadi dosen itu ngajarnya nggak ngarang, ngajarnya itu punya panduan ya
sudah terplanning apa yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan itu sudah terplanning teman-teman. Ya, jadi sangat apa ya, kalau untuk saya rasa teman-teman tuh kalau mau tahu tuh sangat boleh Bu, nanti semester ke depan itu apa aja sih yang mau kita pelajari. Saya hanya itu kadang-kadang suka gabut Bu, saya pengen mempelajari, kalau Sabtu Minggu saya pengen belajar lebih awal, jadi mencuri start. Boleh, boleh mencuri start. Ya, boleh mau mencuri start. Misalkan ini besok berarti minggu ini mau belajar apa sih, minggu depan belajar apa sih, sebenarnya sudah ada. Ya, oke, ya nanti mungkin kalau saya kemarin belum menjelaskan ini saya minta maaf. Tapi mungkin mudah-mudahan untuk KF2 saya akan menjelaskan ini sejak awal karena kemarin minggu waktu saya mengajar ya di awal kan banyak sekali agenda ya teman-teman ya, yang bistek di Bali, kemudian potensi ke Jogja, itu kan banyak sekali ya kita halangannya ya, sehingga kita nggak punya banyak waktu untuk diskusi langsung ke materi ya. Jadi untuk semester depan, insya Allah saya akan perbaiki juga cara saya mengajar. Seperti ini insya Allah akan saya sampaikan di awal. Sehingga teman-teman juga sudah punya gambaran selama semester ke depan tuh akan belajar apa saja. Dan tentu kalian juga boleh mencuri start. Kalau misalkan minggu depan tuh belajar ini ya, sebelum dosennya mengajar, maka kalian sudah ngerti, sudah lihat itu duluan, itu juga sangat boleh ya. Nah, ini saya lanjutkan sedikit sebelum kita ke perbaikan ininya ya, ke perbaikan nanti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini teman-teman, jadi setelah kita menyusun itu maka kita ini ya apa sih ya sub CPMK. Sub CPMK ini lebih ke materi. Kalau tadi kan sub CPMK itu ada kalau CPMK kan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kan dipecah lagi menjadi sub sub itu per materi. Jadi kalau menjelaskan zat gas ideal itu apa, maka lebih dijelaskan lagi mampu menjelaskan sifat-sifat dan karakteristik zat gas, hubungan PVT, gas ideal ya, gas idealnya tipe ya, gas nyata, serta menjelaskan teori kinetik gas. Diajar nggak? Diajarkan ya? Diajar. Lalu dari sini indikatornya apa? Ini ada indikator teman-teman. Jadi penilaian, maka penilaian ini teman-teman itu di indikatornya kalau misalkan CPMK-nya berhasil itu apa, maka CPM tercapai itu apa, maka ini mahasiswa mampu menjelaskan sifat gas ideal dengan tepat, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan PVT gas ideal, mahasiswa mampu menjelaskan gas nyata, menjelaskan hubungan PVT gas nyata yang kemarin kan kita pakainya Van der Waals ya, mampu menjelaskan teori kinetik dan menghitung. Ya, ini indikatornya. Makanya kemudian saya bikin soal ya. Saya bikin soal dalam bentuk apa di UAS? Kan ada ini toh ada soal terkait gas ideal. Hitunglah ini menggunakan gas ideal, menggunakan Van der Waals dan juga menghitung teori kinetik gas. Itu karena ini Mbak Mas ya, teman-teman semuanya, karena ini ada menjadi indikator kami dalam melakukan penilaian. Gitu loh. Bagaimana kriteria dan teknik penilaiannya? Oh, bentuknya tes. Jadi mengerjakan soal gas ideal, gas nyata, dan kinetik gas. Lalu ada non-tes. Non-tes itu yang bagaimana yang sifatnya tugas. Jadi ada tes dan non-tes. Kalau tesnya lewat UTS, sedangkan non-tesnya lewat tugas. Teman-teman diberikan tugas tidak? Diberikan kan? Diberikan tugas. Kemudian ini kan ada juga gitu ya. Sehingga di sini teman-teman bahkan kami bentuk pembelajaran itu apa tuh sudah kami menjelaskan ini ya, menjelaskan perkuliahan, menjelaskan tujuan perkuliahan. Nah, ini seharusnya memang mohon maaf sekali ya kemarin kita ke skip karena kita di minggu pertama ada kegiatan. Kemudian kedua ada kegiatan lagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang ke skip sehingga mungkin teman-teman tidak memahami bahwa ternyata dalam pembelajaran itu ada yang namanya RPS ya. Insya Allah saya akan perbaiki ya untuk perkuliahan di semester depan. Termasuk ini secara daring ya, Mbak Mia, itu juga ada upload ini ya guys terkait ini kemarin materi. Kalau video itu dulu waktu saya online tuh ada beberapa video yang saya share. Nah, ini kami ya sekali lagi kami ini sudah terencana sampai 1 semester. Itu kalau ini kan sudah lewat ya nanti insya Allah untuk yang KM2 akan saya sampaikan menjelaskan ini kriterianya apa ya, ini kriteria tugas menghitung sistem packing faktor zat padat. Nah ini, nah mengapa saya zat padat tidak saya masukkan ke dalam ujian, karena saya memang sudah membuat skenario teman-teman, saya sudah membuat skenario kalau untuk metode metode apa penilaiannya untuk materi zat padat itu memang tugas, tidak menggunakan ujian. Makanya kenapa UTS-nya saya nggak memasukkan zat padat, karena memang saya sudah punya skenario gitu ya. Ujian apa namanya penilaiannya, asesmennya itu lewat tugas
gitu. Jadi sudah terencana ya. Nah, ini kan kemarin Bu Ardika ya yang ke bawah gitu ya. Jadi begitu teman-teman, sebegitunya ya kami itu merancang yang namanya pembelajaran demi kalian. Gitu loh ya. Nah, kami belum selesai ternyata ketika asesmen sudah dilakukan. Ternyata setelah asesmen dilakukan ketika ada yang nilainya kurang, maka kami masih terbebani untuk melakukan treatment. Treatmentnya bagaimana? Treatment itu sekali lagi bukan memperbaiki nilai, tapi sebenarnya memperbaiki penguasaan materi agar apa yang teman-teman tadi belum tercapai, tadi lah ya, misalkan ini ya, tadi kan mahasiswa mampu menjelaskan ini, mahasiswa mampu menjelaskan lah, apa-apa yang teman-teman tadi sebelum belum mampu, mampu itu indikatornya apa? Maka bisa mengerjakan kan begitu ya. Maka ketika belum mampu menjelaskan dengan baik, belum mampu, maka mau nggak mau teman-teman tuh diberikan kesempatan remedi. Sebenarnya kalian itu kalau sebelum remedi itu boleh loh bertanya ke dosen. Bu, saya itu kemarin belum paham loh materinya. Boleh nggak saya bertanya lagi? Begitu, sehingga teman-teman yang awalnya memang tidak mampu itu menjadi mampu. Ya masa ada yang sebelum remedi dan setelah remedi masa ada yang nilainya tuh sama aja. Nah, itu kan saya sedih sebagai dosen itu teman-teman. Ya, terus nah, tujuannya mentreatment apa kalau tidak ada perubahan gitu. Oke, nah itu terkait dengan ini ya. Maka di sini kenapa kan kemarin saya sudah melakukan remedi, tetapi eh, ada saya di WA juga sama Bu Ardika dan beberapa ada masih juga yang tanya transparansi. Oke, ya kami insya Allah berkomitmen teman-teman untuk KF ini kami akan sangat transparan terkait dengan nilai gitu ya. Nah, kan mungkin kalau nilai dari saya teman-teman udah tahu semua ya. Saya rasa nggak perlu saya share ya teman-teman, karena sudah tahu ya linknya ya, udah tahu linknya, udah tahu nilainya UTS, UAS ya. Memang yang teman-teman nggak tahu adalah persentasenya. Ya, kenapa persentase itu teman-teman? Kami itu sangat berusaha membuat persentase itu yang membuat teman-teman itu bisa ini bisa apa sebanyak mungkin yang bisa mencapai nilai tinggi gitu loh ya. Jadi ya ini termasuk Bu Adika tuh cerita teman-teman kemarin waktu Bu Adika kan disuruh bikin rangkumannya itu udah sampai dinilai sama Bu Adika sebagai nilai tugas agar nilainya kalian itu ini bisa bisa naik kan dianggap kalau merangkum itu kan proses pembelajaran. Jadi tapi yang fotokopi nggak dinilai kan karena kan dalam fotokopi namanya nggak belajar dong. Kan rangkuman itu memang tujuannya untuk biar teman-teman bisa belajar kan. Tuh. Nah, sekarang nih oke, sebelum saya men-share nilai dari Bu Ardika, ini kan dari tadi saya yang melakukan evaluasi. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman, boleh kalian berikan evaluasi terkait perkuliahan kimia fisika satu. Dari kalian mungkin eh, seberapa paham, seberapa nyata. Kalau memang nggak paham, kira-kira apa kendalanya? Apakah memang dari kekurangan kami yang mungkin bisa kami perbaiki itu apa? Gitu ya. Nggak apa-apa, kan nggak perlu takut saya ancam ya, tidak perlu takut dengan dengan apa namanya itu dengan ini nggak apa-apa, karena kan kita belajar semua demi kebaikan. Ya, silakan nggak apa-apa. Kita kan evaluasi itu ya. Silakan, ya, teman-teman merasa kendalanya apa sih? Atau kalau memang merasa kesulitan belajar, apa kira-kira kesulitannya? Kalau yang ingin menyampaikan, boleh. Permisi Bu, apakah boleh untuk menjawab? Ya, boleh dong. Perkenalkan nama saya Arya Yuda dari Paralel C Bu. Untuk saya pribadi mungkin itu Bu, pada saat pembelajaran pada materinya Ibu Ardika itu di beberapa apa ya bisa dikatakan, mohon maaf saya lagi di luar. Eh, untuk PPT-nya itu tidak dibagi Bu, jadi kami rasa kami kurang dapat penjelasan materi yang lebih lengkap gitu Bu, karena PPT-nya tidak di-share ke kami gitu. Kemungkinan seperti itu. Terus kalau tidak salah juga untuk materi termodinamika 1, 2, dan 3 ini eh, apa namanya? Kalau tidak salah tahun kemarin itu kan jadi materi di semester 2 ya, Bu. Kalau saya tidak salah ya, koreksi, Bu. Kalau memang demikian, apakah tahun ini berubah seperti menjadi Oke, materi baik. semester 1 gitu, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Hmm. Oke, baik. Ada yang mau lagi? Nanti mungkin siapa tahu ini saya bisa jawab sekalian.
Jadi Bu Arika itu materi tidak diberikan ya. Ya, yang lain mungkin mau menambahkan? Oke, saya jawab dulu ya. Oke, baik. Kalau masalah materi itu kan mungkin kebijakan tiap dosen. Nah, teman-teman pernah mencoba untuk bertanya tidak untuk minta materi? Izin menjawab, Bu. Sudah pernah, Bu. Eh, sudah pernah ini materi, minta materi. Oke, ini ada Hasan ya. Halo Hasan, how are you? Hello, ma'am. I'm fine. What about you? Yeah, fine too. How about your vacation? Good. It's running. Okay, I'm sorry. I need to speak in Indonesia first, yeah. Later on, Yeah. maybe if you have any question, I will explain in English, yeah. Okay, okay. Okay, yeah. For now, I just need, student, they can give feedback, yeah. I ask their feedback during physical chemistry lecture about what are their obstacle or what their difficulties during my lecture, and maybe I can improve for next semester lecture. Okay. Oke, oke. Ya silahkan mau pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa Mas. Ada lagi nggak ya bertanya? Oke, saya jawab dulu ya. Oke, jadi kalau terkait materi PowerPoint itu sebenarnya tergantung kebijakan. Saya juga kurang tahu ya. Mungkin nanti saya akan bisa berdiskusi begitu dengan Bu Ardika ya untuk bisa memberikan materi atau ini kan materi PowerPoint-nya. Mungkin dari Bu Ardika ada tujuan tertentu, tapi tentu nanti coba saya tanyakan kira-kira apa yang menjadi tujuan dari tidak diberikannya. Tapi ini saya sebenarnya bisa teman-teman memberikan yang namanya itu arahan. Karena materi hukum termodinamik itu sangat common. Kalian bisa mendapatkan materi dari manapun. Gitu loh ya. Nah, em, kalau dari penjelasan ini ya, kalau dari yang kedua yang terkait dengan materi. Oke, begini. Kalau dalam urutan silabus ya, dalam urutan silabus itu sebenarnya memang urutannya adalah dari apa namanya? Dari setelah gas ideal, kemudian gas nyata, kemudian apa namanya itu hukum termodinamika. Di textbook itu seperti itu di silabus yang kami gunakan. Tapi mengapa kok kemudian urutannya semester kemarin itu menjadi di semester di di KF2 ya kronologinya begini. Dulu KF itu adanya ada KF1 ya. Dulu KF itu hanya ada KF sebelum tahun 2020. Sebelum tahun 2020 KF itu hanya ada kimia fisika. Nah, urutan materinya adalah dari gas ideal, gas nyata, kemudian hukum termodinamika. Urutannya seperti itu. Nah, itu yang mengajar ada dosen senior. Waktu itu dosen senior Bu Isni ya. Bu Isni itu mengajar di minggu per, di sorry apa di sebelum UTS ya, mengajar pertama dengan materi mulai dari gas ideal, gas nyata, kemudian teori kinetika, hukum termodinamika. Begitu. Kemudian lanjut saya itu mengajar materi yang larutan, kemudian larutan, lalu sifat koligatif dan lain-lain itu adalah setelah UTS. Ya, itu memang urutannya seperti itu. Kemudian, karena ada kurikulum baru terkait dengan penambahan SKS Basic Science, jadi untuk OBE atau Outcome Based Education ya, untuk akreditasi IAB, untuk International Accreditation, em, apa namanya? Basic Science itu ada SKS-nya minimalnya harus berapa? Minimalnya itu harus 20. Nah, dulu prodi TK kita kurang Basic Science, kurang SKS gitu ya, kurang banyak. Basic Science-nya kurang kuat. Sehingga KF itu dipecah menjadi KF1 dan KF2 dengan total 2 SKS di KF1 dan 3 SKS di KF2. Sehingga urutan, nah yang menjadi masalah
Bu Isni atau dosen senior itu hanya mau mengajar materi yang gas ideal dan hukum termo. Sehingga mau tidak mau hukum termo itu dijadikan di KF2 di awal. Begitu. Jadi kalau mau tanya urutannya benar bagaimana, sekarang adalah urutan yang benar. Gitu ya, Mas ya. Jadi mengapa kok yang lalu kok dijadikan di KF2? Karena memang untuk yang sebelumnya itu diajar oleh Bu Isni. Bu Isni itu dosen senior yang beliau memang maunya hanya mengajar di bab hukum termo gitu. Jadi di KF makanya terpaksa dipindahkan ke KF2. Karena kalau di KF1 kan otomatis sebenarnya beliau mengajar dari awal sampai akhir kan? Kan tidak mungkin gitu. Jadi begitu ceritanya. Apakah bisa dipahami yang terkait cerita materi pembagian materi? Halo, tadi yang bertanya siapa? Baik, terima kasih. Ya, itu yang terkait dengan pembagian materinya ya. Tapi kalau mau jujur, materinya sebenarnya bagaimana? Materinya yang benar sesuai dengan silabusnya itu adalah yang sekarang. Karena saya dan Mbak Ria berkomitmen kita mengembalikan pada urutan yang seperti yang ada di textbook. Karena itu masih relate banget kan hukum termodinamika dengan apa itu namanya? Hukum termodinamika dengan gas ya, dengan gas ideal, gas itu kan sebenarnya nyambungnya ke hukum termodinamika. Gitu ya. Oke, nah kalau terkait materi nanti akan saya tanyakan ke Bu Ardika ya, mengapa kok tidak di-share materinya dan mungkin nanti kita akan bisa untuk yang selanjutnya kita akan bisa lah kita diskusikan. Atau kalian itu sebenarnya juga sangat bisa kan untuk ke saya gitu loh. Artinya saya akan bisa memberikan referensi-referensi yang lain kalaupun bukan dari PowerPoint-nya Bu Ardika. Ya, saya akan sampaikan dulu. Walaupun saya saat ini tidak mengajar, tapi kalian tentu juga sangat boleh untuk berdiskusi dengan saya. Saya dulu tuh mengajar juga materi hukum termodinamika, saya juga punya materinya, ya. Jadi saya juga paham materinya. Jadi teman-teman, saran saya adalah kalau sekiranya memang teman-teman tidak paham dengan salah satu dosen ketika mengajar, maka kalian boleh diskusi dengan dosen lain. Kalau sekiranya apalagi kalau dosen tersebut juga welcome dengan diskusi. Kedua, teman-teman juga bisa melihat materi dari sumber-sumber yang lain, gitu ya. Saya akan berikan contoh ya, teman-teman. Ini ya, ini bahkan ini adalah materi dari UI gitu ya. Kalian mungkin pernah ada yang pengen kuliah di UI gitu ya. Pengen kuliah di UI, maka ini sebenarnya kesempatan ya. Ini kimia fisika hukum termodinamika. Ya, ini kimia fisika. Halo Brainit, Terus welcome saya to Brain Academy Online by Ruang Guru. Hari ini aku Sandy ingin Nah, ini Salam contohnya. sejahtera para pembelajar yang budiman. Kita masuk pada pembahasan kedua dari kuliah kimia fisika. Ini teman-teman, ini Kinetik dan T1 menuju T2, maka otomatis kita akan mendapat rumus minus P eksternal dikali integral VI VF. paham maksud saya. Ini saya rasa bukan hanya di KF ya teman-teman. Kalian itu kita punya banyak sekali saat ini ya. Karena pandemi kemarin itu banyak sekali dosen-dosen dari berbagai univ itu yang mengupload. Saya juga pernah mengupload, tetapi memang kebetulan ada ya tidak semua materi. Kayak lautan itu saya pernah mengupload ya di YouTube. Nah, ini kalau kalian memang sekiranya tidak paham dengan materi yang ada di kelas, tolong kalian tidak berhenti dengan pasrah. Tetapi bagaimana kalian bisa mempelajari itu? Apakah dari YouTube atau misalkan dari referensi lain atau bertanya langsung? Gitu ya. Jadi biar apa? Biar kalian itu tadi capai pembelajarannya. Karena waktu kita perkuliahan kan sangat terbatas. Sehingga kalau kita perkuliahannya itu kadang tidak bisa detail dalam menyampaikan. Ya di sini saya saya akan sampaikan nanti masukannya ke Bu Ardika terkait dengan misalkan materi. Tetapi di sini saya memberikan solusi begitu loh ya. Saya memberikan solusi ke kalian. Kalau ada yang kalian masih tidak ngerti dari materi itu bagaimana, cari di YouTube itu banyak. Ya, ini hukum ini yang dari UI, ada lagi dari kampus lain itu juga banyak. Ya, nah, jadi begitu ya. Itu solusi saya bukan hanya ini, tapi saya juga memberikan solusi. Nah, itu ya, saya memberikan solusi. Kalau apa-apa yang kalian belum mengerti itu silahkan kalian bisa diskusi dengan dosen lainnya, bisa mencari referensi yang lain, juga bisa belajar secara mandiri. Gitu.
Oke, nah mungkin ada yang lain untuk yang mau menyampaikan evaluasinya. Ini akan ya. Sebentar ya, ini lagi adzan ya. Oke, baik. Kalau ada yang misalkan tidak bisa bersuara, boleh juga kalau mau ditulis ya. Apa misal apa evaluasinya gitu. Oke. Ya, nanti insya Allah kan ini ya, nanti kita nanti saya berikan nanti kan saya berikan beberapa penugasan begitu untuk yang bisa sekali lagi teman-teman tolong ya dipahami tujuan kita perbaikan itu bukan perbaikan nilai tetapi perbaikan lebih ke perbaikan pemahaman yang nanti tentu akan kontribut kita kan ya otomatis kalau pemahamannya meningkat maka ya capaiannya meningkat maka kan poin ketercapaian pemahamannya itu lebih baik, maka nilainya juga akan lebih baik. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau menyampaikan yang evaluasi terkait yang transparansi nilai ya. Transparansi nilai ya. Kemarin percayalah teman-teman, walaupun dosen itu segalak-galaknya atau apa ya itu benar-benar di saat proses nilai itu benar-benar pengen banget gitu loh teman-teman. Terus nilai itu kalau bisa gitu ya, yes, kita katrol sebanyak-banyaknya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kalau kita katrol nilai, ya kita katrol itu nggak susah buat kami itu nggak susah dan itu banyak dilakukan, banyak dilakukan oleh dosen-dosen lain ya, banyak dilakukan. Kami dosen-dosen ini banyak sekali melakukan eh, improvisasi gitu ya, improvisasi nilai. Tetapi masalahnya adalah kita kembali lagi ke CPL sama CPMK tadi. Kalau nilai kalian misalkan saya up, ya saya up sendiri, saya up saya tambahin 20 semua tambahin. Nah, terus sebenarnya CPMK-nya nggak tercapai. Apa kalian itu nanti tidak merasa tertipu gitu loh ya? Karena ternyata nilai kalian adalah fake, dan nilainya tuh palsu, ya nilainya palsu sehingga kan saya tuh mau tidak mau ya teman-teman mentreatment itu bukan memperbaiki nilai tapi memperbaiki pemahaman memperbaiki ketercapaian dari pembelajaran itu ya jadi ini saya akan menunjukkan nilai dari Bu Ardika ini bentar, mana ya ini oke ini jadi satu ya karena jadi satu eh, saya belum tanya Bu Ardika sih, boleh dibagikan atau tidak, tapi di sini saya mau tunjukkan dulu. Ya, ini jadi Bu Ardika itu em, menyampaikan ke saya, beliau tuh ada 2 kali asesmen, yaitu kuis dan UAS. Ya, lalu kemudian ada tugas ya, dan beliau bahkan juga menilai menilai apa namanya itu menilai apa itu lembar itu loh, lembar rangkuman kalian itu juga dinilai sebagai tugas dan dikasih nilai tinggi-tinggi 90 90 semua katanya ya.
untuk bisa mengusahakan gitu loh, untuk bisa mengusahakan, bisa mengkatrol lah, bisa dikatakan jujur saja ya, mengkatrol gitu ya, mengkatrol dari nilai dari teman-teman. Nah, di sini ya ini saya akan scroll pelan-pelan. Kalian silahkan ini sendiri ya. Karena saya belum izin beliau apakah boleh di-share atau tidak. Ya, saya belum tanya, jadi saya tidak berani share. Ya, ini adalah nilai ya kalau UAS yang kemarin ya untuk UAS, kalau ini yang merah katanya tidak ikut begitu, yang UAS yang merahnya katanya memang tidak ikut. Kalau merasa ikut silahkan kalian boleh untuk nanti bisa boleh teman-teman boleh pesan ke saya ya, nanti bisa sampaikan ke Bu Ardika enggak apa. Kalau ada pertanyaan tuh Bu Ardika kan boleh sampaikan ini ya. Biar teman-teman tidak perlu kayak WA beliau atau gimana, tidak apa-apa kan boleh sampaikan di forum ini sekalian. Nanti akan saya list untuk saya sampaikan, tertanyakan ke Bu Ardika. Ya, nih. Ya, mungkin saya ini saja ya. Jadi per berapa ini per 20 ya, per 20. Ini NPM dari ini sampai ini. Ya, silahkan bisa disimak dulu, diamati dulu. Kalau sudah akan saya geser. Sudah? Geser ya. Ya, 20 sampai 40. Ya, lalu yang 40 sampai 47. Ya, yang merah ini yang nggak ikut ya. Mungkin udah keluar. Oke, sekarang yang B. Oh ya, tapi ada beberapa yang ini ya kita ini mohon maaf sekali ternyata ketika di input ke sistem itu ternyata munculnya itu K itu juga ada ya. Jadi mohon maaf kalau itu soalnya sistem ya, bukan kami. Ya, kalau yang kuning ini menyusul kata Bu Ardika, tapi ada nilainya ya. Oke, jadi kalau merasa ketinggalan bilang aja ya. Ini bisa saya ini lagi. Ini terlihat ya teman-teman ya, angkanya terbaca ya. Terlalu kecil nggak? Terbaca, Bu. Izin menjawab terbaca, Bu. Baik, terima Cukup, kasih. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau merasa ada yang ketinggalan, Bu, tadi saya belum kelihatan, enggak apa-apa, nanti boleh ditanyakan lagi ya. Ini saya scroll untuk round pertama nih, para C.
Maaf Bu, boleh di scroll agak ke atas Bu. Ya, gimana? Maaf, boleh di scroll agak ke atas Bu. Tadi saya Boleh. kelewat. Oke, siapa? NPM Piro? 163 Bu. 163. Terima kasih Bu. Oke. Ya, gak usah menjelek-jelekkan temannya apa dua ya. Ya, ini yang pernah Jadi kalau ada yang kelewat, tak apa-apa. Nanti bisa bilang ya. Nanti saya ulangin dari awal kalau ada yang kurang. Oke, ada yang ingin apa? Di belum jelas, mau di scroll ulang? Cukup? Cukup? Kalau cukup bisa stop share. Dan nggak ada yang terlewat. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Jadi begitu teman-teman. Itu kalau kalaupun kalian mau lihat sendiri, Bu Ardika juga bersedia. Kalau mau lihat apa berkasnya. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan, ini nggak apa-apa, Bu Ardika pun juga nggak apa-apa memperbolehkan namanya. Ya, kita bagian jangan dibagikan. Kalau dibagikan nanti kita nggak punya dokumen karena kita kan harus punya dokumen evaluasi. Dikira nanti kita nggak pernah melakukan evaluasi kan. Jadi kalau ujian kan ini. Tapi kalau mau lihat boleh gitu ya. Mbak Arika soal juga transparan gitu. Itu tadi nilainya yang diserahkan ke saya itu adalah nilai teman-teman. Nah, sekarang kira-kira apakah kalian itu dengan nilai itu merasa bahwa nilai itu sebenarnya cocok atau enggak sih dengan yang teman-teman yang kalian apa kuasai gitu loh. Apakah ada enggak yang mungkin Bu, saya itu kemarin bisa loh, saya tuh ini kok tapi kok nilai segini. Kira-kira ada enggak ya seperti itu gitu ya. Artinya boleh kalian menanyakan atau mungkin protes itu apa itu boleh. Tapi sebelum kalian bertanya ke dosennya, silakan tanya kepada diri sendiri dulu. Tanya kepada diri kalian. Kemampuanku itu bagian kemarin itu waktu aku tuh ngerti nggak sih? Saya tuh paham atau enggak? Saya tuh sudah merasa, ini merasa teman-teman ya. Enggak apa-apa, merasa itu boleh. Merasa mengerti atau tidak, merasa sudah paham atau belum. Sehingga ketika dapat nilai itu kalian merasa itu tuh kayaknya ya memang kemampuanku segitu. Atau merasa bahwa kayaknya tuh kok iso sih nilainya jangan-jangan nilainya ajaib, jangan-jangan nilainya sulapan gitu ya. Gak apa-apa kan boleh menyampaikan kalau misalkan merasa bahwa seperti itu. Ya, arti menanyakan misalnya kok bisa aku dapat nilai segitu gitu ya. Misalnya mungkin merasa bisa tapi kok nilainya cuma segitu ya. Itu boleh. Kalau ada silakan kalian boleh tanyakan lewat saya. Nanti saya sampaikan ke Bu Ardika. Kira-kira
ada tidak yang merasa nilainya tadi kayaknya kok salah ya? Kayaknya aku tuh nggak kayaknya aku ngerti banget kemarin gampang apa tekwasnya kok aku cuma dapet gini tuh dari mana nilainya itu? Ada nggak? Karena sebelum saya melakukan perbaikan kan harus itu dulu, clear dulu kan? Oke, saya mungkin mohon maaf ya, saya tanya random karena kalau misalkan tidak ada yang bersuara kan ini. Oke, saya tanya random ya di sini. Ya, jadi proses biar evaluasi kita berjalan demokratis karena saya juga dosen Pancasila teman-teman ya. Jadi saya tuh mengajarkan untuk demokratis ya. Saya juga mengajar Pancasila, jadi saya mengajar untuk selalu demokratis itu. Jadi saya harus apa menerapkan juga. Oke, di sini mungkin untuk Mas dulu ya, nanti baru Mbak ya, tapi ada perwakilannya ya. Mas Miftahul Rafli, ada Mas Miftahul Rafli. Ada Mas Miftahul Rafli? Ya, hadir, Bu. Oke, tadi sudah lihat nilainya ya Mas ya. Iya, Oke, merasa sesuai atau tidak? Itu aja. sudah, Bu. Gak apa-apa, ini saya sampling aja ya. Gak apa-apa, saya tidak di sini saya tidak ya. Saya hanya we listen, we don't judge gitu ya. Saya hanya mendengarkan, tapi saya tidak akan menjudge apapun. Saya hanya memastikan bahwa teman-teman nilainya itu tidak ada yang merasa apa ya terdolimi gitu dengan nilai. Oke, sekarang Ya, Bu, Mbak sudah. Delinda, apakah ada? Apakah bisa bersuara, Mbak Delinda? Ya, mungkin kita beralih dulu kalau begitu. Mungkin ada kendala sinyal karena hujan mungkin ya. Mbak Nadia Zahra. Halo Mbak Nadia Zahra. Tolong tidak takut bersuara ya teman-teman ya. Saya juga hafal kok nilai kalian. Ya, di sini kita nggak bukan untuk ngejat, tapi saya ingin teman testimoninya apakah merasa nilai sesuatu tidak gitu aja kok. Ada Nadia Zahra. Ini cewek-cewek kenapa nggak ada yang muncul? Mbak Salsabila Ayu. Oke, baik. Oke, baik Mbak Nadia Zahra. Mungkin bisa ke reach out sekarang. Baik Mbak Nadia Zahra. Tadi sudah sempat lihat nilainya belum? Izin menjawab sudah. Oke, merasa sesuai atau tidak nilainya? Kurang sesuai. Oke, baik. Kamu boleh menemui Bu Ardika ya. Kalau mau melihat hasilnya langsung ya. Nanti sama Bu Ardika akan ditunjukkan. Ya, nanti saya sampaikan yang merasa nilainya tidak sesuai. Nanti boleh melihat ya. Bu Ardika juga memperbolehkan kok untuk melihat. Baik, Ibu. Ya. Hmm. Boleh nanti misalkan hari Senin apa nggak apa-apa kalian boleh ke Bu Ardika nanti saya sampaikan Mbak anak-anak teman Bu Ardika nih ada mahasiswa mungkin ada beberapa yang mau melihat hasilnya nanti saya sampaikan ya. Oke. Oke, satu lagi Mas Sobri Jamil. Sob. Mas Sobri, Iya, Ibu. ya gimana merasa udah tahu nilainya? Merasa sesuai atau Eh, merasa? Hmm. sudah, Ibu. Baik, oke. Ya. Oke, ya nggak apa-apa. Teman-teman kan boleh kan? Oh, aku merasa bisa kok aku merasa ini. Jadi begitu. Nah, nilai itu kan sebenarnya bukan sekedar nilai, teman-teman. Tetapi nilai itu menunjukkan ketercapaian dari CPL tadi. Artinya kalau bisa menjelaskan kan ada poinnya. Tidak bisa menjelaskan tidak ada poinnya. Atau poinnya mungkin kurang. Nah, dari poin-poin itu berarti kalau teman-teman, mohon maaf ya, kalau nilainya misalkan 20 berarti hanya menguasai 20% dari materi.
Kalau nilainya misalkan 50, berarti menguasai 50% dari materi. Padahal teman-teman, untuk lulus tentu kan tidak mungkin ya masa hanya menguasai 20% materi bisa lulus. Nanti saya dosen termodinamikanya ya ini gimana ketika saya mengajar, ketika teman-teman KF-nya, materi hukum termodinamikanya itu hanya menguasai 20%. Nanti masa saya harus ngulang materi KF lagi pada saat saya ngajar termo? Ya kan saya nanti juga ngajar termo kalian. Mata kuliah termo maksudnya ya, bukan hukum termo, bukan matkul KF. Tapi saya mengajar materi, em, apa namanya itu mata kuliah, sorry mata kuliah termodinamika. Termodinamika 1, termodinamika 2. Nah, itu basicnya dari KF, spesifiknya ke materi hukum termo. Nah, kalau teman-teman hanya menguasai 20%, hanya menguasai 25%, nanti bagaimana kalau berhadapan dengan matkul termodinamika? Gitu ya. Nah, artinya tentu kan mohon maaf, kita otomatis ada standar dong, ada standar kelulusan teman-teman. Artinya tidak mungkin kita memaksakan yang belum tercapai CPL-nya, belum tercapai CPMK-nya untuk lulus. Karena kalau misalkan lulus dengan penguasaan CPMK yang belum belum sesuai, artinya tolong tidak dipahami bahwa mengulang itu sesuatu hal yang jelek. Mengulang mata kuliah itu artinya adalah apa? Teman-teman itu diberikan kesempatan untuk memperdalam, untuk memahami lagi untuk agar ketercapaian CPMK-nya itu meningkat. Jadi bukan hanya 20% yang dikuasai. Oh, jadi menguasai sebanyak sampai 90%. Harapannya 100% menguasai. Tapi oke lah, kalaupun nggak 100%, tapi paling tidak minimal ada ketercapaian 68% ya, 58% ketercapaian penguasaan materi itu baru bisa bisa dikatakan lulus. Itu pun termasuk lulus minimalis. Gitu ya. Jadi mohon maaf ketika kami misalkan dengan nilai yang pencapaiannya seperti ini kira-kira apakah bisa lulus begitu loh. Apakah teman-teman itu eh, sudah memenuhi standar gitu loh untuk bisa lulus itu sekali lagi tuh. Karena ya penguasaan materinya hanya 10%, 20%. Tuh, jadi momen ini kita jadikan sebagai sharing ya malam ini artinya begitu loh kondisinya. Ya oke, saya pun juga akan mengevaluasi bukan hanya dari ini. Mungkin juga salah satu penyebabnya adalah ketika teman-teman ada makrab. Ya, makrab yang diadakan ini baru terjadi kali ini, teman-teman. Baru terjadi kali ini pada saat UAS itu ada makrab. Biasanya namanya makrab itu selalu setelah UAS. Nantang kan? Berarti kan kayak nantang tuh kalian itu. Kayak nantang gitu loh, nantang. Ada UAS, waktunya fisika. Ini acara sampai jam setengah 9 malam dari jam setengah 2 dari jam 3 apa? Dari jam 3 sore sampai setengah 9 malam. Sampai jam 9 malam. Itu kan belum lagi yang rumahnya jauh, sampai malam kan mungkin udah malam banget. Belum lagi yang panitia sudah sibuk dari beberapa harinya. Saya kan narik nafas itu loh maksud saya. Ya opo sih karepe arek-arek iki? Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Kita mau evaluasi lagi. Apa ya kira-kira? Oke, tadi kalian sudah memberikan evaluasi. Oke, terima kasih terkait dengan materi penyampaian. Oke, kami akan mengevaluasi juga. Nah, sekarang dari teman-teman sendiri kira-kira dari faktor dari kalian yang membuat kalian itu nilainya kurang ya selain dari tadi ya selain dari yang katanya mungkin Bu Ardika nggak ngasih PPT itu ya selain itu dari kalian sendiri nggak apa-apa jujur aja apakah karena memang ada kesibukan apa atau karena himpunan atau apa silakan nggak apa jujur saja apa yang membuat teman-teman itu tidak optimal dalam belajar karena saya yakin ya teman-teman itu sudah lolos masuk perguruan tinggi negeri itu saya yakin loh kalian itu semuanya sudah punya 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 otak yang dibilang encer loh. Nah, apa yang membuat kalian tidak optimal dalam belajar? Ini kita bicara terutama UAS ya, karena kan yang ini kan fokus lebih kita. Saya mau fokus yang ke masalah sekitar UAS ya. Boleh mau menyampaikan. Perlu saya ini ya biar nggak terlalu malam yuk. Saya belum ngasih tugasnya loh ini. Nanti kalau saya yang ditunggu pacarnya itu malam waktu malam mingguan loh. Ternyata saya sebentar ya masih meeting sama dosenku. Ya biar kita cepetan ya. Ada yang mau sharing?
apa sih faktor yang membuat teman-teman tidak optimal gitu dalam belajar ya? Saya percaya udah belajar, tapi mungkin kan kurang optimal. Atau memang merasa memang belum memang mengakui kalau belajarnya tuh, aduh Bu, kemarin kita malamnya tuh masih habis party-party Bu, paginya masih ini masih agak-agak agak-agak apa itu ngantuk misalkan. Mbak Nadia Citra, ada Mbak Nadia Citra. Baik, Bu. Itu ditulis aja deh, silakan nggak apa-apa kan tulis, silakan ditulis. Ini kan evaluasi. Bagaimana saya bisa memperbaiki apa kalau saya nggak tahu masalahnya di mana? Walaupun saya kasih materi, walaupun saya kasih ini kan, kalau masalahnya saya nggak tahu apa ya tetap aja akan sama gitu loh teman-teman. Artinya kan kita saling memperbaiki kan. Yang kurang dari kami akan kami perbaiki. Tapi dari kalian kira-kira apa yang membuat kalian itu tidak optimal dalam belajar? Adakah hal-hal yang memang harus diperbaiki juga dari sistem yang ada di prodi TK begitu? Atau memang teman-teman butuh psikolog atau butuh apa sehingga membuat teman-teman itu tidak optimal dalam belajar. Asam salah. Iya. Iya. Saya tunggu ya. Kalau nggak ada ya sudah. Maksudnya ya sudah. Maksudnya ya sampai jam 9 ya udah kayak gini aja. Oke, perbaikan dibatalkan kalau begitu ya.
Maaf Bu, izin menjawab Bu. Ya, Ini Bu, kan saya dari Paralel D ya Bu ya. Untuk di awalnya kan jadwal Kingfish itu di hari Jumat Bu, dan itu udah cocok sama jadwal gitu Bu. Tapi tiba-tiba itu dirubah ke hari Rabu sore Bu. Di mana ada teman-teman dari Paralel saya, Paralel D apa itu? itu ada Itu yang apa? kelas Apa jadwal apa? jadwal perkuliahan Bu. Ya perkuliahan. Nah, terus itu kan ada kayak tabrakan dengan kelas MKU-nya Bu. Jadi dia itu nggak bisa ikut di kelas di apa yang harusnya di Rabu sore itu Bu. Juga setelah di Rabu sore itu sebenarnya ada ini Bu, apa yang sebelum tes awal Bu, tes awal laboratorium untuk praktikum saya di hari Kamis Bu. Jadi Oke. rata-rata Kalian anak-anak sampaikan kelas itu itu enggak? Kalian sampaikan itu enggak ke Bu Ardika? Kalian sampaikan itu enggak? Terkait dengan ini juga ke Aslab juga. Saya itu selalu menekankan loh ke soal praktikum itu bahwa tidak boleh apa namanya itu mengganggu perkuliahan. Praktikum itu tidak boleh di apa namanya mengganggu perkuliahan. Artinya perkuliahan yang diutamakan. Nah, kalian tuh sudah berdiskusi itu belum dengan Bu Ardika? Kalau misalkan, oh Bu kayak dari MKU. Kalau terkait dengan tes awal, ada diskusi belum dengan Aslab? Katanya itu. udah Bu, kami dikasih kelonggaran untuk mulainya itu jam 4 Bu. Jadi namun Hmm. kan udah diundur jamnya, tapi untuk belajarnya itu agak susah Bu karena kami mau mempersiapkan untuk TA tapi harus belajar di kelas. Jadi kami untuk ada beberapa anak itu memilih untuk belajar TA, tapi ada beberapa anak juga yang belajar untuk Kimfis, tapi ada juga yang kayak kepecah gitu Bu. Takutnya kayak dia bingung, bener-bener bingung gitu milih yang belajar yang mana gitu. Bingung ya, oke. Kamu ada kaleb teman-teman kalian itu kan kalau bingung gitu kan harusnya kan bisa konsultasi nggak sih, gitu loh. Jadi mohon maaf ya, artinya oke, mungkin kalian bingung masih belajar. Sekarang yang apakah ini kan misal TA, berarti ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang hal yang berarti praktikum, kan itu sangat boleh untuk ke saya gitu loh. Kan itu sangat boleh untuk ke saya. Nah, terkait dengan teman-teman misalkan belajar, apakah memang jadi kalau kalian tidak kuliah hanya gara-gara praktikum, mohon maaf, yang kalian apa namanya perjuangkan itu satu SKS, yang kalian korbankan itu dua SKS, gitu loh. Sedangkan kalau misalkan tes awal itu sebenarnya basicnya ya, kalau misalkan sudah mengerjakan apa namanya itu, mengerjakan itu loh mas apa namanya draft itu kalian memang belum mengerjakan, insya Allah TA-nya itu tidak ada masalah. Mengapa? Karena yang di TA-kan itu kan ada di draft semua. Yang menjadi masalah kalau ngedraftnya itu adalah nggak dipikir, tidak difikirkan. Jadi tolong ya teman-teman diperbaiki cara belajarnya. Ya, jadi oke. Artinya kalau memang Bu Ardika nggak dijadwal, kalau berkaitan dengan MKU, tolong kalian itu bisa sampaikan, Bu ini ada MKU, ada nggak solusi begitu. Kalau kalian misalkan setelah ini terus TA kan belajarnya tidak harus pada saat perkuliahan teman-teman. Paginya apa nggak bisa gitu loh. Atau aslinya perkuliahannya apa? Aslinya perkuliahannya misalnya hari apa mas aslinya perkuliahannya? Di bulannya kan tim harusnya hari Jumat, itu Nah, udah cocok hari sama Jumatnya yang buat kondisi. belajar TA kan gitu kan. Berarti untuk minggu depan dari Jumat yang harusnya KF itu kalian gunakan untuk belajar TA untuk ini sehingga nanti pada saat hari Rebo kalian TA itu sudah apa? Sudah sudah apa? Tidak perlu lagi belajar. Begitu. Ya, Mas Fauzi ya. Jadi manajemennya yang diperbaiki Mas Fauzi ya. Tapi kalau kalian ada Iya, Bu. masalah, tentu sangat boleh untuk berkomunikasi, ditanyakan, Bu, kami ada masalah ini gitu loh ya. Jadi begini teman-teman, saya tidak meninggal, saya akan benar-benar mengevaluasi HIMA ya. Himpunan akan benar-benar saya sampaikan ke Korprodi gitu loh. Karena hal ini itu pasti ada kaitannya dengan HIMA. Ya.
Gini, saya tidak melarang kalian ikut himpunan, saya tidak melarang, itu bagus. Tetapi kalau kalian sampai mengorbankan perkuliahan, itu mohon maaf, namanya itu kalian so stupid gitu loh. Kalau sampai mengorbankan perkuliahan untuk hima, ya, itu saya akan ini kok. Jadi nilai kalian UAS ini akan saya serahkan ke Korprodi, saya tunjukkan. Ini Bu, akibat kalau mahasiswa mereka melakukan makrab besoknya UAS seperti ini. Ya, saya nggak apa-apa kalian ikut hima, tapi masalahnya kalian itu belum bisa bertanggung jawab dengan perkuliahan. Yang harus capek siapa? Dosennya kan? Begitu loh ya. Jadi, oke. Ada lagi nggak yang mau nih? Dan apa sih kira-kira kendalanya? Kalau tadi, mohon maaf ya, tadi saya nggak bisa menerima kalau yang alasan tadi. Artinya bukan saya nggak bisa menerima. Oke, gitu kamu. Tapi mohon maaf itu bisa rian itu salah sendiri gitu loh. Apa? Karena tidak bisa membagi waktu. Nah, apa kira-kira masalah kalian selain itu? Coba, Mas Sobri. Soalnya muncul di ini saya. Mas Sobri punya ini nggak? Oh, enggak ya, enggak ada kendaraan, nilainya bagus ya. Oke, oke. Sudah belajar masih mas saya. Oke, baik. Oke, berarti ini ya teman-teman. Saya akan memberikan perbaikan. Tapi sebelum perbaikan, saya minta kalian untuk menyimak video dulu. Jadi itu bagian dari tugas ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya karena saya nggak mau ngasih langsung soal. Kalau saya langsung kasih soal, nanti kalian apa yang terjadi? Tidak hanya memperbaiki nilai, tidak memperbaiki pemahaman, gitu ya. Karena di sini teman-teman ini kan di sini kan case-nya itu banyak yang merasa belum paham, ya, belum paham, belum mengerti, gitu kan. Nah, maka dari itu, maka tugas untuk perbaikannya. Jadi saya jujur aja to the point ya. Saya to the point, mohon maaf nilai kalian tuh memang belum mencapai standar untuk lulus. Belum tercapai ke pemahaman teman-teman terkait dengan untuk mencapai standar kelulusan. Jadi, bagaimana caranya untuk setidaknya, tetapi ya perbaikan ini tidak menjamin semuanya akan lulus ya, tapi ya tergantung dari usaha kalian gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada peningkatan. Kami akan mengusahakan akan dari perbaikan ini itu akan ada untuk peningkatan dari nilai. Tetapi kami tidak menjamin bahwa akan bisa lulus 100%. Akan lihat, maksudnya bukan kami tidak meluluskan enggak, tapi kita akan melihat. Tetapi tidak berarti, mohon maaf, kalau yang tadi nilainya misalkan ini tiba-tiba jadi A gitu ya tidak mungkin begitu ya teman-teman ya. Artinya di sini perbaikan ini adalah sekali lagi perbaikan pemahaman. Tapi otomatis nanti juga kita akan upayakan untuk bisa perbaikan nilai. Cuma untuk kan tentu kita juga melihat asas keadilan ya. Asas keadilan artinya apa? Tidak mungkin nanti semuanya tiba-tiba nilainya seragam A semua. Tidak mungkin B semua. Kita tetap juga mempertimbangkan nilai-nilai yang didapat sebelumnya. Begitu ya. Tetapi setidaknya dari perbaikan ini mudah-mudahan nanti akan ada peningkatan. Misalkan awalnya misalkan E gitu jadi C atau jadi B begitu kan, tergantung dari bagaimana effort dari teman-teman. Ya, jadi apa tugas dari untuk ujian, untuk perbaikan? Nanti akan saya, ini kan ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu ya. Nanti akan saya share nama-nama yang tidak perlu. Tapi kalau memang ingin juga tidak apa-apa. Begitu ya. Tidak ingin, Ibu, saya ingin ikut perbaikan aja gitu. Itu juga tidak apa-apa. Jadi tadi saya akan dari video apa namanya? Video ini ya. Video bentar. Nanti saya share link. Saya share link sebentar. Mana tadi? Ya, saya share link dari ini yang dari UI tadi lumayan ya, artinya materinya cukup lumayan dan saya lihat maksudnya pembelajarannya juga cukup komprehensif begitu. Nah, tugasnya apa? Tugas kalian adalah merangkum. Nah,
Kan kalian bilang nggak punya materi kan dari Bu Ardika, maka nanti otomatis dengan merangkum itu kan ada kalian akan punya materi. Ya, tolong saya minta tolong banget. Ini sekali lagi ini bukan sekedar untuk menambah nilai, tapi untuk meningkatkan pemahaman. Jadi tolong untuk tidak mencontoh, tolong untuk tidak mengumpulkan pekerjaan temannya. Ya, saya sudah berkorban loh ini ya. Artinya saya itu sudah berjuang gitu loh untuk kalian. Jadi tolong teman-teman bisa menghargai perjuangan saya. Ya, dosen itu pekerjaannya seberat itu kalau kalian tahu ya. Dan kita habis diprank sama kementerian ya. Sama Kemdikti Saintek itu dosen-dosen habis diprank. Ya, teman-teman tahu nggak? Ada yang bapak ibunya dosen nggak? Yang bapak ibunya dosen di Kemdikti nggak? Kita habis diprank sama pemerintah. Ada yang tahu diprank apa? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Oh, belum tahu. Belum tahu ya. Kami itu di-prank teman-teman. Pada tahun 2024 sudah terbit Permendikbud waktu itu namanya masih Permendikbud, masih di jabat Nadiem Makarim ya. Itu Permendikbud terkait dengan tunjangan dosen. Jadi dosen itu adalah pegawai negeri yang tidak ada tunjangannya, kalau kalian tahu. Ya bukan saya memeras sekalian, saya nggak open donasi loh ya. Saya tidak open donasi ya. Tidak ada, kita tidak dapat tunjangan teman-teman. Jadi kalau misalkan artinya tunjangan yang dari ini ya, dari pemerintah gitu. Ya kalau kampus ada tapi tidak terlalu banyak begitu kan. Tapi kalau sebenarnya sudah terbit Permendikbud waktu itu sudah terbit bahwa tunjangan dosen itu akan mulai dicairkan tahun 2025. Jadi dosen itu dijanjikan akan mendapat tunjangan teman-teman. Tahun 2025 itu sudah keluar suratnya, Permendikbudnya. Tetapi kemarin di awal dari yang ketika kita ganti ke Kemdikti, tiba-tiba ada surat lagi bahwa keputusan itu dibatalkan. Coba ya, apa nggak di-prank itu dosen dosen-dosen di Indonesia itu ya? Di Indonesia bukan, saya di Indonesia apa nggak di-prank ya gitu sama pemerintah? Jadi kami itu sudah menderita teman-teman ya. Ini jadi ada backsoundnya sedih gitu ya. Kami itu sudah menderita gitu loh. Artinya bahwa kami itu pekerjaan kami sampai segini malam kami juga masih melayani mahasiswa gitu ya. Ini habis UAS apa dikira kami libur? Ya enggak. Ya kalau kalian masih ke kampus itu masih ada Bapak Ibu dosen kan. Kalian habis UAS libur gitu kan. Kami enggak libur teman-teman, enggak ada liburnya. Ya, kami tuh nggak libur sama sekali ketika ya liburnya sesuai dengan hari libur aja. Bukan berarti kalau sudah selesai nggak ngajar dosennya leha-leha di rumah apa namanya itu dasteran enggak ya. Kami juga tetap kerja, kami juga tetap harus absen 7:30 pagi, pulang jam 4. Ya, dan tanpa tunjangan gitu loh ya teman-teman. Bukan saya memelas, tetapi itu adalah memang fakta seperti itu. Ya kalau nggak gitu saya sudah ganti mobil ya teman-teman, nggak pakai sepeda motor apa namanya tua terus gitu ke kampus. Kalau misalkan tunjangan dosen itu besar gitu ya. Nah, nantinya mengapa saya sampaikan agar teman-teman itu bisa lebih berempati begitu dengan dosen, dengan Bapak Ibu dosen, bukan hanya saya ya, tapi ke Bapak Ibu dosen semuanya, Bapak Ibu dosen semuanya, bahwa kami itu berjuang teman-teman, ya, kami berjuang untuk mahasiswa, kami berjuang untuk mencerdaskan kalian, kami berjuang untuk generasi bangsa ini bisa lebih baik. Ya, tapi tentu tolong kami itu minta kalian tuh juga bisa kooperatif. Ya bisa kooperatif maksudnya begini jangan nambahi susah dosen po orek gitu loh ya. Kalau memang dikasih tugas itu kalian kerjakan. Karena kenapa? Dengan mengerjakan tugas itu sama dengan kalian belajar. Dengan kalian belajar itu sebenarnya mempermudah kalian juga pada saat nanti UAS. Nggak bingung-bingung lagi. Nah, masalahnya kenapa? Kalau mohon maaf, saya evaluasi tugas itu teman-teman banyak sebagian mahasiswa itu tidak mengerjakan, tetapi hanya mengcopy pekerjaan temannya. Dampaknya apa? Akhirnya tugasnya terkumpul, tapi tidak mengerti apa-apa. Nah, efeknya apa pada saat ujian? Nilainya tadi belasan, gitu ya, belasan, puluhan, ya harganya lebih apa nilainya lebih lebih kecil gitu apa harganya apa kayak harga makanan di kantin 15-an gitu ya kan ini tolong ya teman-teman ini bukan saya yang memelas atau apa tolonglah jangan tambahi beban kami gitu ya
tolonglah jangan tambah-tambahi kerjaan kami, jangan menyusahkan kami para dosen ya. Kami sudah cukup berjuang ya, kami sudah cukup. Ya saya nggak bilang menderita dalam artian kayak nestapa tuh enggak, tapi ya memang begitu kenyataannya ya. Kami itu em, hidup dengan sangat sederhana begitu ya, sebagai pegawai negeri itu ya, kami hidup dengan sangat sederhana, kami berjuang untuk kalian ya. Tolong jangan tambahi eh, menyusahkan gitulah ya. Artinya bukan berarti kami tidak mau mengajar. Menyusahkan itu dalam artian apa ya? Ketika teman-teman tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi dari kami. Itu sama dengan kami sudah menambah beban. Ya, ketika kami remedi, ketika kami mengadakan, itu kan ya nggak ada jam tambahan kan, nggak mungkin saya klaim ini sebagai lembur kan nggak mungkin gitu loh teman-teman. Ya, jadi mohon pengertiannya ya. Dosen-dosen lagi sensitif ya. Dosen-dosen lagi sensitif karena diprank sama kementerian. Biar kalian tahu ya. Apa namanya? Kami dikhianati lah oleh pemerintah sendiri gitu ya. Itu memang fakta ya. Itu fakta, bukan saya mengada-ada. Memang faktanya begitu. Kalau kalian buka Instagramnya Kemdikti Saintek, kamu baca komennya ya. Kan ini kan follow nggak ini apa IG Instagram kalau Kemdikti ya, namanya Kemdikti Saintek, Kementerian Dikti dan Saintek kan namanya ya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, Kemdikti Saintek. Itu kamu lihat setiap postingannya itu, lihat baca komennya. Semua isinya adalah amukan dosen-dosen yang menuntut tunjangan kinerja. Ya. Ya, bukan saya memelas ya, saya nggak pedonasi ya sekali lagi ya. Nanti jangan-jangan yang nanya rekening saya lagi, enggak ya. Enggak. Itu sekedar sharing aja buat kalian. Eh, Apapun yang terjadi, kami itu tetap, kalau ke mahasiswa ya, kami tetap akan berjuang begitu ya. Kami akan tetap memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Apapun yang terjadi, yang berdarah-darah pun gitu ya. Kalau ke mahasiswa, kami tidak akan mendolimi kalian. Ya. Gitu kira-kira. Jadi untuk tugasnya apa Bu? Tugasnya ini ya, saya ini kok ini ya, saya share ini ya. Oke, ini ya. Jadi nanti nanti akan saya share. Di sini ada banyak video. Silahkan dirangkum semuanya. Ini tapi nggak walaupun banyak, tapi nggak ini kok teman-teman. Ini masih masih banyak tekan drakor serinya. Jangan khawatir ya. Ini walaupun ini tapi masih masih apa? Masih panjang drakor kok. Ini durasinya juga cuma sekitar 12. Kalau kalian streaming gitu, insya Allah nggak memakan waktu sampai berhari-hari lah, gitu ya. Ini biar sekalian merasakan jadi mahasiswa UI. Ya, mungkin ada yang pengen jadi anak UI gitu. Jadi ini kesempatan kalian, saya sengaja pilihkan yang dari UI biar bergengsi ya. Biar kalian seakan-akan mengikuti perkuliahan dari UI. Kira-kira dosen UI ngajarnya gimana sih gitu ya. Kira-kira dosen UI ngajarnya gimana. Itu nanti, maka ini nanti akan saya share. Tolong ini dirangkum semua dari video nomor 1 sampai video 9 ya. Tapi jangan khawatir ya, ini video durasinya singkat-singkat. Masih lama series drakor ya, kalau mau dihabiskan. Itu masih lama series drakor. Ya, tapi ini belum selesai. Nanti setelah tugas ini, maka saya akan baru memberikan tugas berupa soal. Saya khawatirnya kalau saya berikan tugas berupa soal, langsung soal ya, saya sudah siapkan berupa soal. Tapi nanti kalau tugasnya langsung soal, kalian menjawabnya nyontok koncone karena belum paham akhirnya apa nyontoh temannya, akhirnya perbaikannya hanya memperbaiki nilai, tidak memperbaiki pemahaman maupun ketercapaian pembelajaran tadi. Gitu ya, itu tugas pertama. Berarti masih ada kelanjutannya masih. Bu, nanti rangkumannya di mana? Nanti akan saya siapkan Google Drive begitu untuk bisa sebagai tempat pengumpulan ya. Jadi merangkum. Ini kan biar nanti kalau bisa kalian rangkum yang bagus itu. Jadi biar memang buat kalian belajar. Lu bukan materi, kan KF-nya sudah selesai, nanti buat belajar apa lagi? Jangan dianggap materi KF itu selesai setelah semester 1 selesai. Materi ini nanti semuanya akan kepakai di materi termodinamika ya. Di materi mata kuliah termodinamika itu ini semua kepakai lagi. Gitu. Kepakai semuanya. Pasti nanti akan lebih, tapi kalau nanti akan lebih gitu. Tapi basicnya itu harus minimal dikuasai. Kalau nggak gitu nanti pas termo saya yang kelenger ya ngajari kalian kalau basicnya nggak dapat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, nanti dikumpulkannya dalam bentuk file. Biasanya kan tanya, Bu, ditulisnya di mana gitu ya. Ditulisnya di mana? Biasanya kan tanya gitu ya. Ya, ditulisnya
di buku. Jadi bukan di kertas, di buku. Nanti bukan bukunya dikumpulkan, kalian foto. Jadi, tapi nanti bagaimana ininya? Kalian kasih nama di atasnya, di atas misalkan buku ya, di buku itu di atasnya kalian nih mau binder mau apa terserah, tapi bukan di kertas, bukan sorry, bukan di folio. Ya, mengapa? Memang karena itu tujuannya bukan untuk dikumpulkan dalam bentuk ini, tujuannya buat dokumentasi teman-teman, sehingga besok-besok mungkin teman-teman bisa buka lagi untuk belajar. Pertama untuk belajar. Nanti saya akan kasih tugas, baru ini belum tugasnya. Nanti akan ada lagi saya kasih soal. Nah, soalnya nanti mungkin kalian nggak ngerti bisa membuka dari catatannya tadi, gitu ya. Jadi kalau di kertas folio nanti hilang, jadi di buku saja. Terserah mau pakai binder, mau pakai buku, mau pakai ini ya. Nanti kalian rangkumannya tolong di per video aja. Video satu rangkuman, nanti video dua rangkuman. Dalam satu lembar boleh kalau lebih dari satu video ya. Tapi mohon untuk semua yang di-scan itu setiap lembarnya ada namanya. Ya, biar nanti nggak ditukar-tukar. Mohon maaf, kemarin ada kejadian yang dikumpulkan tugas temannya. Ya, jadi ditulisi bukunya di atas namanya siapa, misalkan Mas Sobri, em, Mas Sobri itu ya. Jadi setiap halaman di atasnya nggak apa-apa, M Sobri gitu aja nggak apa-apa, M Sobri. Jadi setiap kayak kayak watermark gitu loh ya, kayak watermark gitu. Tapi mungkin kan karena tulis tangan jadi kan bukan watermark. Oke, ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silahkan. Apa yang kurang jelas? Maaf Ibu, izin bertanya untuk deadline-nya itu sampai kapan ya Ibu? Oke, baik. Oke. Nah, sekarang kita kesepakatan aja. Di situ tadi kalau misalkan ada 9, tadi berapa video ya? Bentar ya, aku cek ya. Kalau di sini ada 9 video. 9 video dengan durasi, ini paling pendek 6, 5, 6, 7 menit ya. Paling pendek 7 menit, paling panjang 16 menit. Ya, 16 menit 11 detik. Paling panjang 16 menit, paling pendek 7 menit, ada 9 video ya. Kalau di rata-rata mungkin ini ya, mungkin sekitar kalau di rata-rata paling eh, sekitar 12-12an lah ya, 12 menit anggaplah begitu. Eh, Berarti kurang lebih 2 jam gitu ya kalau kita ini. Kalau di streaming mungkin totalnya sekitar berapa nih? 1 jam mungkin sekitar 2 sampai 3 jam, nggak sampai 3 jam kayaknya. 2 jam lebih. Nah, kira-kira kalian sanggupnya kapan? Butuh waktu berapa lama? Nggak apa-apa, kita kesepakatan ya teman-teman. Oke. Ya, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah diskusi di luar, diskusi langsung di sini aja boleh, nggak apa-apa. Kalian jangan takut ya kalau berkonfrontasi dengan temannya ya. Bu, saya izin, saya ini. Nanti yang lain kalau ada memang ada keberatan ya nggak apa-apa. Bu, mohon maaf Bu, saya lagi di luar kota Bu, saya lagi persiapan mau menikah Bu. Ini kan nggak mungkin saya mengerjakan, nggak apa-apa. Ya nggak perlu kalian diskusi langsung di sini aja kan kalian kan udah bayar Zoom ini. Sekarang dimanfaatkan untuk diskusi. Kalian kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini kan kesanggupan kalian toh, misalkan Mas Fauzi, ya Bu, saya sanggup Bu untuk misalkan 2 hari ya. Apakah nanti yang lain, Bu, mohon maaf Bu, saya sanggupnya misalkan, dan ini kan kita bisa diskusikan, gitu loh. Sehingga nanti kita bisa kesepakatan, nggak apa-apa kan, jangan takut loh bersuara. Ya Bu, ini ya Bu, wis masa wis LKMM barang tetap aja nggak berani bersuara.
Izin menjawab Ibu, kalau sampai hari Sabtu minggu depan bagaimana Ibu? Apa? Ya, boleh diulangi, maaf. Kalau sampai Sabtu minggu depan bagaimana Ibu? Kamu sehari apa maksud kendalanya apa? Saya tanya nih. Ini saya belum kasih soal loh. Gini gini, sebentar. Oke oke, kamu kendalamu apa? Boleh kasih tahu nggak kendalanya apa? Kalau misalnya kamu Sabtu nanti kan satu video kan cuman berapa menit tadi? Cuman 7 menit sampai ini menit sampai berapa tadi? 16 menit ya. 16 menit dan ini 9. Nah, kamu kebutuhan waktu sampai seminggu itu kira-kira mau ngapain aja dalam seminggu itu, Mas? Izin menjawab Ibu. Soalnya kan saya ada ikut kepanitiaan pansi itu kemungkinan baru selesai hari Rabu Ibu. Apa? Terus hari Iya? Kamis atau Jumat itu ada expo Ibu, kampus expo ke Oke. SMA-nya. Oke, besok ada apa besok? Besok hari Minggu, besok ada apa besok? Kalau besok tidak ada Ibu. Ya udah, besok kan bisa toh sehari diselesaikan. Itu nggak panjang, ini nggak 10 menitan, 15 menitan itu. Kalaupun anggaplah 10 video, kalau masing-masing 15 menit cuma 150 menit. 150 menit itu 2 jam lebih 30. Ya, nonton bola aja berapa jam? Ya, drama Netflix aja kalian berapa jam untuk nonton Netflix? Netflix kan bisa sampai berapa jam? Nah, mohon maaf kalau sampai Sabtu, gini loh, Mbak, nilai kalian itu kan butuh segera diproses, ya, Mas ya. Nah, nanti kalau keburu, keburu apa? Ini tuh sebenarnya sudah deadline, tapi saya tuh sudah minta, saya bilang ke ini kalau nanti ini masih ada perbaikan nilai, mohon maaf, nilai kalian itu sudah real, sudah saya input loh. Dan 50% nggak lulus loh teman-teman. Kalian nggak pengen, ta? Nanti kalau sampai nanti pas keluar, kalian saya belum selesai ini, maka yang keluar adalah nilai asli tadi. Saya nggak nakut-nakuti, tapi memang realita. Tolong asli nggak apa-apa, akhirnya saya tawarkan, tapi yang logis gitu loh. Ya masa sampai Sabtu wong itu belum saya belum ngasih tugas loh itu masih tugasnya itu masih tugas satu tuh merangkum. Artinya nggak apa-apa atau jangan-jangan gini nanti saya rilis jangan-jangan kamu nggak masuk dalam yang remedi Mas. Nggak apa-apa nanti yang nggak perlu remedi nggak perlu perbaikan juga nggak apa-apa kok kalau nggak mengerjakan ya. Nanti akan saya share ada beberapa nama yang memang sebenarnya tidak perlu, tapi kalau mau mengumpulkan juga boleh. Nanti akan kita lihat kalau memang memungkinkan bisa perbaikan, mungkin nilainya bisa naik gitu, mungkin dari B plus jadi A, itu kan bisa jadi ya, gitu. Ya yang logis, oh kalau misalkan ini. Nah, kalau susah memutuskan, ya saya memutuskan. Ya, nanti tolong kalau yang keberatan bisa disampaikan ya. Untuk rangkuman itu paling lambat Selasa pagi. Kan nggak ada kuliah, toh. Ini besok masih ada Minggu, Senin. Kalian punya waktu 2 hari. Bahkan kalau mau nanti malam kalau mau ya, habis ini langsung dikerjakan. Besok besok sudah selesai. Gitu loh. Malam ini yang tadinya maunya pacaran, nggak jadi pacaran, aku mau belajar, misalkan ya. Yang mau nonton Netflixnya ditunda. Itu apa namanya itu selesai ya. Oke. Em, karena sepertinya teman-teman susah untuk membuat keputusan gitu ya. Eh, mohon maaf kalau Sabtu nanti nanti gini yang keluar masih nilai asli teman-teman. Itu kami mohon maaf kami sudah input nilai teman-teman. Ini jujur ya, kami sudah input nilai. Dan saya tuh bilang ke korprodi kata tadi, loh Bu itu lah nilainya kok banyak gak lulus. Itu saya dimarahi sama korprodi teman-teman. Ini saya jujur ya. Akhirnya saya harus melakukan perbaikan, Mas, Mbak. Coba, mana ada dosen yang malam minggu ngumpulin mahasiswanya buat Zoom kayak gini? Mana ada? Itu udah tolong Bu Ore, jangan nambah menyusahkan kami gitu loh. Bisa nggak kira-kira Selasa pagi? Tugas satu, nanti masih ada lanjutannya. Karena target saya
target saya nanti pada hari itu tuh sudah saya sudah bisa merevisi nilai. Saya itu akan ke BAKPK, artinya untuk merevisi nilai. Jadi otomatis semakin kita proses perbaikan semakin cepat, maka saya akan semakin cepat untuk saya melakukan perbaikan nilai. Kalau kalian makin lambat sampai nanti KHS keluar ya sudah, silahkan. Saya sudah nanti udah nggak bisa perbaikan lagi, ya udah ulang tahun depan. Gimana? Nah, bisa disepakati nggak? Kalau untuk rangkumannya Selasa pagi. Itu kan nggak perlu mikir loh teman-teman. Kan nggak perlu mikir. Cuma delok video buat rangkum. Nggak perlu mikir. Oke ya. Ya udah gini aja. Apa namanya? Nanti bagi yang tidak sanggup ya sudah nggak apa-apa. Artinya tidak wajib ya. Teman-teman tidak wajib. Kalaupun memang Bu saya tuh memang pengen ulang tahun depan, monggo ya. Silahkan kalau memang mau mengulang tahun depan. Jadi ini saya itu perjuangkan buat kalian ya. Ini saya tuh mau perjuangkan buat kalian eh, biar nilai yang kemarin kami input itu bisa diperbaiki gitu. Terserah kalian mau diperjuangkan atau tidak. Kalau misalkan teman-teman mau, guys, saya beri kesempatan untuk nanti hari Selasa itu saya akan baru memberikan soal terkait hukum termodinamika teman-teman kerjakan. Nah, untuk soal itu nanti ya tidak banyak ya. Mungkin soalnya lebih ke pilihan ganda ya. Soalnya lebih ke pilihan ganda nanti saya share. Nah, kalau kalian sudah merangkum harapan saya waktu mengerjakan soal itu, kalian tuh udah bisa. Jadi, oh alah ternyata segampang ini ya materinya KF itu. Saya pengen kalian pada titik itu, teman-teman. Saya ingin harapan saya, doa saya, cita-cita saya begitu ya. Kalian itu ketika sudah selesai proses perbaikan ini, mau ke nanti ke KF itu kalian tuh pada titik ternyata KF itu semudah ini. Ya, ingin saya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Oke, jadi nanti untuk tugasnya saya share mungkin saya share di salah satu ini ya, salah satu grup aja, tolong dibantu ya share ke ini yang lain, ke para lain. Jadi tugasnya perbaikannya pertama dia merangkum, yang kedua nanti mengerjakan soal. Ya, jadi untuk mohon maaf ya untuk jadi ada ya satu lagi ya teman-teman. Ini satu lagi yang terkait dengan nilai tugas 2. Ya, tugas 2 itu saya juga saya sudah konfirmasi ke Bu Bu Maudi, Bu nilainya kok jelek-jelek tuh Bu. Loh, mahasiswa salah Bu mengerjakannya. Jadi nanti mohon yang nilainya sekiranya em, kurang gitu ya, itu bisa mengerjakan lagi tugas 2. Ya, tugas 2 Bu Ardika. Jadi karena kita itu capaian CPL ya, untuk materi saya kan sudah remedi ya, jadi ya saya ya sudah. Tapi ini yang kita fokusnya ngeremedi apa? Ngeremedi yang tugas 2-nya tolong dikerjakan lagi. Tugas 2 nanti kalau memang hilang saya bagikan ya tugas 2 bagi yang nilainya masih kurang. Tapi kalau yang nilainya 80 nggak perlu mengerjakan lagi ya. Tapi kalau yang nilainya masih 30 atau 50 tolong dikerjakan lagi biar saya bisa menaikkan nilai kalian jadi 80 atau jadi 70. Mau nggak nilainya dinaikkan? Katanya nih mau nggak nilainya dinaikkan? Mau, Ibu. Mau, Bu. Oh, Iya, Ibu. iya. Makanya itu tolong dikerjakan lagi ya. Nilainya teman-teman dikerjakan lagi. Ya mohon maaf ya ini jujur ya saya dimarahi Bu Sinta ya. Karena kenapa nilainya jelek-jelek ya. Jadi yang dimarahi bukan kalian ya, tapi dosennya teman-teman. Jadi biar kalian tahu yang dimarahi itu dosennya kan dianggap dosennya nggak mampu untuk mengajar kalau nilainya jelek-jelek. Jadi em, tapi tentu saya juga tidak mau kalau asal mengkatrol nilai karena saya kasihan sama kalian nanti tertipu oleh nilai sendiri merasa kok nilaiku A udah bangga atau nilaiku B udah merasa bangga tapi ternyata itu karangannya Bu Lili nilainya gitu ya. Jadi harapannya nilai itu memang bukan karangan saya ya, tapi memang dari teman-teman sendiri yang memang layak untuk mendapatkan nilai itu. Oke, jadi nanti tugasnya apa saja? Eh, mengerjakan ulang tugas 2, kemudian apa namanya itu? Nanti merangkum video. Nanti yang ketiga ada soal. Ya, nanti akan saya share di nanti pengumpulannya lewat G Drive aja. Kan saya buatkan juga drive-nya, teman-teman bisa upload di sana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Cukup? Izin bertanya Ibu, untuk yang tugas 2 itu nanti dikumpulkan lagi di mana ya? Oke, nanti akan saya siapkan drive, insya Allah ya Mbak ya. Nanti saya siapkan satu drive itu, baik untuk rangkuman, mengerjakan ulang tugas 2 dan ini ya. Nanti harapan saya untuk keseluruhan deadline-nya itu adalah keseluruhan tadi hari Sabtu itu sudah keseluruhan deadline, tapi mohon untuk setidaknya untuk yang apa merangkum itu mohon setidaknya bisa di Selasa pagi. Ya biar saya bisa ngoreksinya satu-satu ya. Oh, yang merangkum udah selesai, nanti bisa saya cek gitu ya, saya cek sehingga nanti saya nggak kalau semuanya nanti dikumpulkan di misalkan deadline-nya hari Sabtu, dikumpulkan dari Sabtu, nanti ya saya kewalahan. Nanti kalau saya pingsan gimana? Ya, saya pingsan gara-gara koreksi remedian ya. Jadi tapi untuk tugas mengerjakan ulang tugas 2 dan nanti mengerjakan tugas hukum termodinamika ini nanti di apa namanya itu nanti deadline-nya baru hari Sabtu. Gitu ya. Oke. Pengumpulannya lewat Drive, Mbak. Lewat Drive nanti insya Allah saya share untuk linknya ya, karena saya insya Allah bisa punya Drive yang unlimited. Ada lagi pertanyaan? Nih, kasihan ini yang mau malam mingguan ini nggak jadi nih gara-gara Zoom ya. Izin bertanya, Bu. Yes. Misal dari teman-teman kita nanti yang sudah memenuhi nilai untuk dari KF ini mengikuti perbaikan, itu nilainya tetap ditambah atau Ya, tetap ditambah. menggunakan? Tetap ditambah. Adil dong, kan harus adil ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini kan saya dosen Pancasila, Mbak. Kan harus adil ya. Oke. Silakan, ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, ya nanti akan saya resume kembali ya, dan kalau nanti saya resume kembali resume kembali di grup ya, apa aja yang mau dikerjakan, masuk linknya nanti. Yang penting disepakati dulu gitu ya, kalau nanti kan ini ya linknya nanti saya share juga. Jadi mungkin kalau yang malam minggunya gabut itu yang jomblo-jomblo maka nggak usah khawatir, kalian bisa mulai mengerjakan ya, mengisi kegabutan kalian dengan menyimak video dari dosen UI ya. Oke. Cukup ya? Sudah? Baik. Insya Allah karena sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang berkomentar, berarti saya anggap cukup untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini akan bisa kita laksanakan ya kesepakatannya ya. Dan sekali lagi harapan kami bukan sekedar nilai ya, tapi memang dari pemahaman teman-teman bisa meningkat. Kalaupun dari teman-teman merangkum, dari teman-teman nanti kok masih mengalami kesulitan, nggak apa-apa, kalian silakan datang ke saya. Saya nggak libur teman-teman ya. Kalau kalian jatuh, saya masih tetap di kampus setiap hari, insya Allah. Kalian bisa mencari saya di kampus dan apa namanya itu kalian bisa berdiskusi. Bu, ini saya tuh sudah melihat video tapi masih tidak mengerti. Bu, saya tuh masih nggak paham isobarik sama isokorik. Nggak apa-apa. Kalian silakan untuk berdiskusi dengan saya. Saya tidak mengenakan tarif, tidak mengenakan tarif konsultasi per jam berapa, tidak ada ya. Jadi harapannya teman-teman memang bisa menyimak videonya dengan baik. Kalaupun masih tidak paham, silakan untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sampai nanti kalian di titik, oh ternyata KF tidak sesulit itu. Ternyata mudah. Saya ingin kalian sampai di titik itu. Oke? Baik, terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalkan ada hal yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih sudah menyediakan Zoom-nya, sudah mengkoordinir dari teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Oke ya. Oke, salim ya. Makasih, Bu.